Haleluya, puji Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat bertemu dalam program Voice of Nafiri. Hari ini adalah hari yang penuh dengan sukacita, kesempatan yang terbaik Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Mari kita pergunakan sebaik-baiknya untuk kita datang membawa setiap pujian kita, membawa setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Sebelum kita akan mulaikan ibadah kita, mari kita berdoa. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih buat segala anugerah dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami mau datang beribadah kepada Tuhan. Biar setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau bawa yang terbaik untuk-Mu Tuhan. Biar setiap pujian yang datang dari hati kami, biar setiap penyembahan yang datang dari hati kami Tuhan, biar semuanya menyenangkan hati-Mu Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan ini Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, bahkan pun setiap umat-umat, jemaat-jemaat, bahkan pun saudara-saudara yang boleh menyaksikan program ini. Kami sama-sama menikmati Tuhan, bahkan pun kami sama-sama menikmati berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita membawa setiap penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Karena Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin, Yesus, puji Tuhan. Oh, Kau Bapa yang baik. Oh, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, amin, di hidupku. Haleluya. Bapa, kami berterima kasih Tuhan. Terima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, kasih-Mu melimpah, haleluya, hidupku, amin. Bapa, kami berterima kasih. Bapa, haleluya, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri.
tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, kami menyembah-Mu, oh kami menyembah-Mu, haleluya, segala pujian hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Yesus, haleluya, kami sembah-Mu ya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik dalam hidup kami, inilah kami Tuhan, haleluya, oh, oh. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, amin. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, amin. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur kami, ku naikkan syukurku, oh haleluya, hari yang Kau
habis-habisnya Tuhan, habis-habisnya. Terima kasih dan haleluya, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolonganmu besar, setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, yang besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan, kami siap bersorak bagimu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan bersorak bagi Tuhan. Tuhan Yesus baik dalam setiap kehidupan kita. Mari angkat kita pujian ini. Haleluya, amin. Kita bersorak bagi Tuhan, sebab Tuhan baik dalam setiap kehidupan kita. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Amin. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, amin. Tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Dia sungguh baik, oh Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi, Dia sungguh baik, amin. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Dia sungguh baik, amin. Duri bagimu, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik, Yesus, Dia baik bagiku. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk ditaburi dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Itulah yang akan menuntun dalam setiap kehidupan kita, menjalani setiap kehidupan hari demi hari yang kita akan lewati. Puji Tuhan, kusiapkan hatiku Tuhan.
untuk dengar firman-Mu. Amin Yesus. Haleluya. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Kami sujud menyembah-Mu, ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Oh, curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu, firman-Mu Tuhan. Oh, tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, haleluya, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan. Yesus tiada berubah. Amin. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang sungguh baik, luar biasa dan ajaib dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami sungguh bersyukur buat kesempatan yang Engkau masih beri bagi kami, untuk kami masih boleh lagi menikmati hadirat-Mu Tuhan. Dan kami percaya saat ini Tuhan, lewat pujian penyembahan kami, itu boleh menyenangkan akan hati-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kehidupan kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari biar kiranya Tuhan Engkau sampaikan setiap isi hati-Mu dalam hidup kami saat ini lewat hamba-Mu. Biar supaya Tuhan, kehidupan kami ketika kami mendengarkan kebenaran firman-Mu mendapat pembaharuan yang baru Tuhan daripada Tuhan. Dan kami menjadi pribadi-pribadi yang lebih lagi mengenal akan Engkau sebagai juru selamat dalam hidup kami. Hamba Tuhan yang Engkau percayakan Tuhan, yang telah Engkau persiapkan untuk menyampaikan firman-Mu, pakai Tuhan dengan luar biasa, diperlengkapi dengan kekuatan Allah Roh Kudus, pengurapan yang baru menjadi bagian hamba-Mu, sehingga Tuhan setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu itu benar-benar berasal daripada Tuhan sendiri dan dapat disampaikan dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan kami percaya menjadi bagian hamba-Mu, berkat Tuhan kami percaya menjadi bagian keluarga hamba-Mu, bahkan berkat Tuhan, berkat firman-Mu menjadi bagian kami semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus, amat terlebih Tuhan, biar kiranya tuntunan Roh Kudus-Mu yang ada selalu dalam kehidupan kami untuk membuat kami semakin hari semakin mengenal akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.
Selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus di acara yang indah ini, program Voice of Nafiri. Puji Tuhan. Mari untuk kesempatan ini saya ingin ajak kita untuk melihat ada satu keadaan yang sadar atau tidak, kita banyak kali ada di posisi ini. Di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-32 sampai ayatnya yang ke-34. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Roma supaya mereka boleh mempersembahkan tubuh mereka sebagai persembahan yang hidup, kudus lagi berkenan pada Tuhan. Dengan itu maka mereka tidak akan jadi serupa dengan dunia, tapi mereka akan jadi mengerti kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan dan yang sempurna. Tetapi ada begitu banyak kali kita menjadi sama dengan dunia. Kita lihat itu dalam Injil Lukas pasal 6 ayat 32 sampai ayatnya yang ke-34. Inilah yang membuat saya memberi tema untuk renungan firman Allah dalam program Voice of Nafiri pada kesempatan ini. Saya berikan tema sama saja. Firman Tuhan mengatakan demikian, dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Ayatnya yang ke-33, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 34, dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Puji Tuhan. Orang-orang berdosa pun berbuat demikian, artinya sama saja. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, dari sini kita belajar ada beberapa kebenaran yang sangat penting. Yaitu yang pertama, kalau kita tidak melakukan seperti yang Yesus katakan, maka kita sama saja dengan orang berdosa, sama saja. Kemudian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Alkitab bicara tentang jasa, di mata Tuhan jasa itu adalah melakukan sesuatu lebih dari orang berdosa. Ya. Sebab Alkitab berkata, apakah jasamu? Apakah jasamu? Apakah jasamu? Mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah jasamu? Berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Engkau meminjamkan dengan harapan akan mendapatkan yang sama seperti itu atau mungkin lebih lagi dari itu. Apakah jasamu? Saudara yang saya kasih Tuhan. Kemudian kebenaran selanjutnya, kalau kita berpikir bahwa mengasihi, berbuat baik, dan meminjamkan itu cukup, maka kita dalam bahaya. Ya, kita dalam bahaya. Sebab itu saya berkata bahwa kita tidak boleh sama dengan dunia. Hanya berpikir bahwa mengasihi, kemudian melakukan sesuatu yang baik dan meminjamkan, oh itu cukup. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, ini tidak seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kita tidak akan pernah jadi berkat untuk mereka, tidak akan pernah. Kita tidak akan pernah untuk membawa orang-orang ya yang dalam tanda kutip tidak menyenangkan bagi kita untuk mereka boleh bertemu dengan Tuhan. Kalau kita hanya melakukan sama dengan mereka, maka orang-orang itu tidak akan melihat ada perbedaan dalam hidup kita. Mereka tidak akan bisa melihat Yesus di dalam kita. Karena ternyata semua itu dilakukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Padahal firman Tuhan berkata kita harus menyangkal diri kita. Ya. Kita ingin orang mengasihi kita. Kita berbuat baik kepada mereka yang mengasihi kita.
Ya, kita mengasihi mereka yang mengasihi kita, kita berbuat baik kepada yang berbuat baik pada kita, kita meminjamkan sesuatu dengan harapan mendapatkan sesuatu. Itu bukan dari penyangkalan diri. Ya, orang tidak bisa lihat Yesus di dalam kita. Mengapa? Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Karena yang pertama, Yesus itu menyatakan kasihnya lewat mati untuk orang jahat. Untuk orang baik ada yang mau mati, tapi untuk orang jahat siapa yang mau mati? Sudah dikasih Tuhan. Ya. Kita semua tahu bagi Yesus mengasihi itu artinya memberi. Dan kalau Yesus memberi dari kasih, dia memberi yang terbaik dan tidak ada yang lebih baik dari nyawanya sendiri. Ya. Sebab itu dia mati untuk kita, orang yang berdosa. Kita ini orang-orang jahat. Ya. Kemudian yang kedua, dia berbuat baik untuk orang yang membenci dia. Ya. Saudara bayangkan, Yesus dia berbuat baik kepada orang yang berkata salibkan dia, salibkan dia. Tapi dia mati untuk mereka, dia mati untuk Barabas, ya, dia mati untuk orang-orang yang membenci dia. Karena sebab disalib dia berkata, Bapa ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang saya kasih Tuhan. Kemudian kalau kita baca Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-10, kita ini musuhnya. Ya, kita ini jahat, ya. Kita membenci dia dari perbuatan kita, dari daging kita, sudah dikasih Tuhan. Karena daging itu selalu tidak suka kalau ada teguran, daging tidak suka kalau ada yang datang mengganggu, mengusik kesenangannya, wah daging pasti tidak suka. Ya. Kemudian musuh, kita ini musuh, tetapi kita dinamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, kata Alkitab. Ya, dalam Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-10. Dan inilah yang diminta oleh Tuhan dari kita, anak-anaknya. Untuk menjadi sama dengan dia. Mengorbankan diri kita, menyangkal diri kita. Sudah dikasih Tuhan, mengorbankan perasaan kita. Ya. Dan saya percaya dengan itu keselamatan. Sebagaimana apa yang dilakukan Yesus membuat keselamatan datang pada kita. Demikian juga dengan apa yang kita lakukan. Ya. Maka keselamatan itu akan datang. Kalau tidak, sama saja. Kalau tidak, sama saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini sangat penting dalam hidup kita. Ya. Ternyata Alkitab memberikan petunjuk yang sangat-sangat jelas. Yaitu inilah keadaan orang berdosa. Karena selama ini kita pikir, wah orang berdosa itu orang yang main judi, orang yang bersinah, mabuk dan lain sebagainya. Yang melakukan semua kejahatan. Tetapi firman Tuhan berkata ada tanda-tanda lain dari orang berdosa. Saudara yang saya kasih Tuhan. Karena orang berdosa mereka mengasihi orang yang mengasihi mereka. Itu orang berdosa. Sebab kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, maka sama saja dengan orang berdosa. Dengan yang saya kasih Tuhan. Ya. Kemudian orang berdosa mereka hanya melakukan yang baik kepada orang yang baik pada mereka. Sama saja dengan orang berdosa. Kemudian orang berdosa itu mereka memberikan pinjaman. Ya, sudah dikasih Tuhan. Tapi itu sebenarnya bentuk tabungan mereka. Ya, di dalamnya ada harapan, ada bunga. Ya, orang akan berpikir mereka baik, orang berpikir oh mereka itu menolong dan lain sebagainya dengan memberikan pinjaman. Tentu saja orang meminjam waktu mereka sulit, keadaan mereka lagi sulit. Ya. Nah, dengan itu kalau kita memberikan pinjaman, wah itu tabungan kita. Orang itu akan menganggap kita baik dan banyak hal yang lain yang kita harapkan dari pinjaman itu. Dan Alkitab berkata, ya sama. Orang berdosa juga melakukan seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus sampaikan ini? Karena Tuhan tahu persis, ya, kalau hal-hal ini masih ada dalam hidup kita, itu membuat kita tidak bisa menyangkal diri kita, ya, dan kita pasti akan dibawa kepada dosa-dosa yang lain,
Ya, kalau kita tidak bisa menyangkal diri lewat hal-hal yang seperti ini, sudah dikasih Tuhan, maka dengan mudah kita akan dibawa kepada hal-hal yang lain. Karena inilah pandangan orang berdosa. Inilah prinsip orang berdosa. Tetapi tidak dengan kita. Kita punya prinsip yang sangat berbeda, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, kalau tidak sama saja. Sangat tidak mudah untuk hidup sesuai dengan firman. Tapi jangan lupa, dengan kita melakukan firman, kita izinkan Roh Kudus mencurahkan kasih Allah di hati kita. Menurut Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima. Maka saudara akan lihat Tuhan pun akan bekerja di hati orang-orang itu. Orang-orang yang jahat, yang membenci kita, yang menjadi musuh dari kebenaran. Dengan itu kita membuka kesempatan, ya, untuk roh dan firman bekerja dalam hidup mereka. Untuk mereka bisa melihat ternyata kasih seperti ini masih ada. Dan mereka akan cari tahu mengapa mereka bisa seperti itu. Dan pada akhirnya semua akan bermuara pada ada Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Ada kesempatan yang Tuhan beri untuk orang-orang yang seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih Tuhan, di tengah keadaan yang serba sulit seperti ini, di mana semua orang mencari keuntungan, di mana semua orang ingin mengamankan investasi mereka, di mana semua orang ingin cari jalan aman untuk mereka. Tapi saya percaya, kalau Tuhan, kalau Yesus meminta kita, kalau saudara baca ayat-ayat sesudah ini, saudara akan kagum akan upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Tapi saya tidak bicara tentang upah bagaimana kita mengasihi musuh kita. Saya tidak bicara soal upah kita berbuat baik kepada orang yang jahat kepada kita. Ya, atau kita memberikan tanpa mengharapkan sesuatu dari seseorang. Saya tidak akan bicara itu. Tapi kalau jika saudara dapat kesempatan lihat upahnya. Upahnya itu sangat-sangat luar biasa. Dan upah yang nomor satu bagi kita yaitu orang-orang itu bisa diselamatkan. Tuhan boleh dimuliakan dalam hidup kita. Itu kebanggaan dan sukacita kita pada hari-hari ini. Dan saya percaya di balik itu selalu ada mujizat, selalu ada kekuatan yang baru. Kita akan rasa Roh Kudus akan bekerja semakin hebat dalam hidup kita. Saya teringat lagu yang kita sering nyanyikan pada hari-hari ini, yaitu kiranya engkau memberkati aku melimpah-limpah, memperluas daerahku. Bagi saya, kalau kita ingin daerah kita diperluas oleh Tuhan, kasihi orang yang membenci kita. Ya, lakukan baik kepada orang yang jahat. Maka daerah kita itu akan berlipat ganda. Kita berdoa supaya tidak ada yang jahat datang pada kita. Alkitab berkata, lakukan yang baik. Ya, kasihi musuh kita. Ini sama sekali tidak mudah. Sama sekali tidak mudah. Karena sebagai manusia, kita punya insting untuk kita menghindari kita menghindari apa yang bisa menyakiti kita. Kita menghindari mereka. Yang kedua, ya manusia sifatnya membalas, sudah dikasih Tuhan. Ya, kamu jual, aku beli. Ya, sudah yang saya kasih Tuhan. Entah itu dengan kata-kata, entah itu dengan cerita, ya dan lain sebagainya. Terlalu banyak cara yang diberikan oleh iblis untuk kita balas. Tetapi saya selalu pakai, ini bukan sekedar ilustrasi karena ini satu kebenaran dalam Alkitab. Sementara Stefanus dilempar dengan batu karena kebencian atau karena apapun itu, tapi dia balas dengan pengampunan. Ini luar biasa Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Kita tidak tahu dari antara mereka yang melihat apa yang dilakukan oleh Stefanus, membalas kejahatan dengan kebaikan, mengasihi orang yang membenci dia. Saya tidak tahu berapa banyak yang dijamah, tidak ditulis oleh Alkitab, tidak ada statistik tentang itu. Tetapi cukup jelas, pemimpin dari gerakan itu namanya Paulus. Karena ketika Paulus datang, ya, orang-orang memberikan kepada dia penghargaan. Kita tidak akan bicara tentang itu, tapi semua kita tahu akan cerita ini. Ya, ada seorang muda, ya, yang melihat itu. Tapi saudara perhatikan,
Paulus bangga dengan itu. Paulus berkata, aku tidak datang untuk membaptis, tapi anak-anak Stefanus, akulah yang membaptis. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari lakukan ini. Kalau tidak, kita sama saja dengan orang-orang yang berdosa. Haleluya. Puji Tuhan, mari kita datang pada Tuhan sekarang. Haleluya. Haleluya, kita nyanyikan refnya saja. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Haleluya. Di sini tidak ada bicara tentang mujizat. Untuk kesempatan ini saya tidak bicara tentang hikmat. Saya tidak bicara tentang organisasi. Ya, saya tidak bicara tentang itu. Tapi saya bicara tentang keuntungan yang terbesar yang bisa kita miliki dengan upah yang luar biasa dari kasih Tuhan yang kita izinkan jadi kenyataan untuk orang-orang di sekeliling kita. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Puji Tuhan. Haleluya. Kekuatan terbesar dari kekristenan itu sedang Engkau curahkan dalam hidup kami semua. Benar tidak mudah. Kami harus belajar. Kami harus belajar dari semua yang Tuhan izinkan terjadi. Tuhan menempatkan, Tuhan izinkan ada orang-orang yang menjahati kami, yang menempatkan diri mereka sebagai musuh kami. Haleluya. Haleluya. Kami ingin belajar lewat melakukan firman. Sementara kami lakukan itu, Roh Kudus akan terus bekerja. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami ya Tuhan. Haleluya. Banyak kali kami minta Engkau ajar kami untuk percaya. Tapi untuk program Voice of Nafiri pada kesempatan ini, kami berdoa, ajar kami untuk mengasihi. Haleluya, ajar kami kasih-Mu ya Tuhan. Kudus tiada batasnya, ajari kami ya Tuhan. Haleluya, kami ingin belajar kasih yang kudus, yang tidak terpengaruh oleh keuntungan, yang tidak terpengaruh oleh keuntungan, yang tidak terpengaruh oleh kebaikan orang atau status orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Kami tidak minta mujizat untuk program Voice ini, Voice of Nafiri ini. Kami tidak minta mujizat. Kami tidak minta berkat. Kami minta aliran kasih Tuhan memenuhi kami. Haleluya. Biar kami jadi mujizat untuk orang yang jahat, untuk musuh-musuh kami. Haleluya. Untuk orang yang sedang memerlukan, jadikan kami mujizat Tuhan yang tidak dikotori oleh apapun. Kasih-Mu yang kudus, yang tidak ada batasnya. Tidak ada batas keuntungan, tidak ada batas status, entah itu musuh atau sahabat. Haleluya. Tidak ada batas waktu untuk pengembalian. Haleluya. Karena kami tahu upah itu dari Engkau ya Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami. Oh, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Puji Tuhan. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajari kami. Oh, ajarilah kami saling
Haleluya, puji Tuhan. Ajarilah Kami ingin jadi pintu gerbang berkat. Kami ingin jadi pintu gerbang pemulihan. Kami ingin jadi pintu gerbang kesempatan untuk orang-orang di sekeliling kami ya Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih banyak. Karena dalam firman ada terlalu banyak pintu berkat yang Engkau siapkan bagi kami. Ampuni kami. Kami pikir pintu gerbang berkat itu hanya mujizat, hanya kesembuhan, hanya promosi. Tapi justru di tengah dunia yang jahat ini, Engkau tunjukkan kepada kami satu pintu gerbang besar dari berkat Tuhan yang akan mengalir dalam hidup kami. Itu jalan mujizat, itu jalan pertolongan, itu jalan kekuatan dalam hidup kami. Bukan hanya untuk kami, tapi kepada musuh kami, kepada orang yang menjahati kami, kepada orang yang membutuhkan. Haleluya. Jadikan kami saksi yang benar. Jadikan kami anak-anak Tuhan yang sejati, yang tidak sama dengan orang dunia. Haleluya. Kami tahu dengan melakukan ini, maka daerah kami akan diperluas Tuhan dengan cara yang ajaib. Dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan beri waktu kami melakukan firman. Terima kasih untuk perasaan penuh dengan sukacita. Karena kami boleh jadi berkat untuk orang-orang yang secara fisik sama sekali tidak menyenangkan dan menguntungkan. Tapi kami melakukan itu karena Engkau ya Tuhan. Karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Lewat hadirat Tuhan. Oleh kuasa firman yang telah bekerja. Dan Roh Kudus yang akan menghidupkan firman ini di hati kami semua. Terima kasih untuk lawatan Tuhan bagi kami. Haleluya. Saudara-saudara yang sedang mengikuti program ini. Dalam nama Yesus. Terima kekayaan sorga ini. Terima kekuatan rohani ini dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di program kami. Berkati semua kekasih yang selalu ada bersama dengan kami. Yang mendukung program ini. Yang membagikan berkat rohani ini. Yang terbeban untuk keselamatan banyak orang. Engkau tidak pernah berhutang kepada yang mengasihi Engkau dan mengasihi jiwa-jiwa. Ada kekuatan. Karena semua hukum bergantung pada hukum ini. Dipermuliakanlah nama-Mu dalam program ini. Berkati gembala yang kami cinta. Berkati para pelayan dan semua sidang jemaat di GPD Jalan Samra 38. Tuhan pakai kami semua. Ini hidup kami, ini hati kami, ini tangan kami, kaki kami. Ini perjalanan hidup kami. Sebagaimana hamba-Mu Rasul Paulus berkata, bukan kami lagi yang hidup, tapi Engkau yang hidup di dalam kami. Tidak mudah untuk penyangkalan diri pada hari-hari seperti ini. Tapi kami lihat, sementara firman Tuhan digenapi keadaan zaman, keadaan dunia seperti ini, kami dapat kesempatan jadi terang. Kami dapat kesempatan jadi garam. Kami dapat kesempatan jadi surat Kristus yang terbuka. Terima kasih untuk kesempatan indah ini. Berkati tim Voice of Nafiri. Kami tahu salah satu musuh yang paling berbahaya adalah kebosanan. Atau mungkin ada perasaan tidak diperhatikan. Tapi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar sukacita dari kehadiran Tuhan. Biar sukacita dari kesempatan untuk jadi berkat. Itu selalu menguasai hati dan pikiran kami, tim Voice of Nafiri. Dalam nama Yesus biar hikmat sorga, urapan dan rahasia sorgawi. Itu terus mengalir lewat program ini. Memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan. Setiap pekerjaan iblis yang menghalangi program ini berjalan. Kami berdiri
kokoh di atas firman. Kami berdiri atas dasar iman kami. Semua pekerjaan iblis kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hadirat Tuhan jadi begitu nyata lewat program ini. Haleluya. Ini doa syukur kami. Kami akhiri program Voice of Nafiri pada kesempatan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, domba-domba gembalaan Tuhan, terimalah berkat, rahmat dan anugerah dari Tuhan Allah Bapa, juga cinta dan kasih sayang dari anaknya Yesus Kristus, persekutuan, penghentaran, penghiburan, dan kekuatan Allah Roh Kudus akan beserta kita mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang kali kedua, bahkan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Rahmat heran kaya bagiku. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua yang sudah menyaksikan bahkan pun mengikuti program Voice of Nafiri. Dan jangan lupa terus untuk menyaksikan program Voice of Nafiri Senin sampai dengan Sabtu jam 5:30 sore. Kiranya lewat program ini dapat memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya.